Loh, iku ora dari So, sang iya, rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Permana, NPWP 2121004. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi pembulatan hasil pengukuran satuan panjang dan berat. Nah, AD 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, AD 4.7 menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Nah, indikatornya adalah 3.7.1 menjelaskan dan menentukan hasil pengukuran panjang. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa itu pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Nah, misal di sini saya akan mengukur panjang spidol ini. Nah, cara mengukurnya adalah letakkan salah satu ujung spidol pada sumbu 0. Nah, lalu cari kita titik ujung yang lainnya itu pada, lalu kita cari di mana letak ujung spidolnya, yaitu misal pada angka 3. Nah, maka panjang spidol tersebut adalah 3 cm. Nah, namun jika panjangnya 3,5, maka jika kita bulatkan menjadi 4 cm. Loh, kenapa kok 4 cm? Jadi begini. Nah, jadi kan tadi itu panjang spidol 3,5 cm. Nah, angka 5 itu masih di bawah, masih termasuk pembulatan apa ya? Itu terbaik ke bawah. Masih termasuk pembulatan ke bawah. Jadi hasilnya itu 0. Nah, jika 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 1. Kenapa? Karena 6 itu sudah melewati angka 5 atau sudah termasuk pembulatan terbaik atau pembulatan ke atas. Nah, mari kita berlanjut ke poin 4.7.1, yaitu menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang. Pembulatan berarti mengganti angka dengan nilai perkiraan yang memiliki representasi yang lebih pendek, lebih sederhana atau lebih eksplisit. Pembulatan dapat dilakukan pada satuan puluhan, ratusan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengukur panjang pensil. Nah, ibaratnya ini adalah gambar pensil. Ini memiliki pensil panjang kira-kira 15,3 cm. Nah, seperti yang tadi, kita letakkan ujung pensil pada angka 0. Lalu kita cari ujung yang lainnya, yaitu pada angka 15,3.
cm. Jadi panjang pensil B ini adalah 15,3 cm. Nah, jika kita bulatkan pensil tersebut, yaitu karena angka 3 belum termasuk pembulatan terbaik, maka kita bulatkan menjadi 15 cm. Jadi panjang pensil ini adalah 15 cm. Nah, kemudian pada contoh soal berikutnya, Pak Agus memiliki 2 batang kayu. Nah, Pak Agus memiliki 2 batang kayu. Masing-masing kayu tersebut adalah 4 meter lebih 60 cm. Kayu B 4 meter lebih 40 cm. Nah, jika kita bulatkan kedua kayu tersebut, 60 masih 60 sudah termasuk ke dalam pembulatan terbaik, yaitu karena sudah melewati angka 5. Jadi jika kita bulatkan menjadi 5 meter. Nah, selanjutnya 40. Dikarenakan 4 masih termasuk ke dalam pembulatan ke bawah atau masih di bawah angka 5, jadi jika kita bulatkan kayu tersebut sama harusnya 5 cm. Nah, Pak Agus memiliki 2 batang kayu. Kayu A memiliki panjang 4 meter lebih 60 cm. Kayu B 5 meter lebih 40 cm. Nah, kita akan bulatkan kedua kayu tersebut. Kayu pertama 4 meter lebih 60 cm. Karena 6 masih termasuk, karena 6 sudah termasuk pembulatan terbaik atau sudah melewati angka 5, jadi kita bulatkan menjadi 5 meter. Nah, 40. 5 meter lebih 40 cm panjang kayu B. Karena 40 masih di bawah angka 5 atau termasuk pembulatan ke bawah, jika kayu B kita bulatkan maka menjadi 5 meter. Jadi panjang
adalah 10 meter. Loh, kenapa 10 meter? Karena 5 ditambah 5 jadi 10. Nah, yang selanjutnya 3.7.2 yaitu menjelaskan dan menentukan pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi mengenai pembulatan di atas, yang membedakan pada materi ini adalah satuannya. Jika di materi awal kita membahas panjang dengan satuan cm, namun sekarang kita akan membahas berat dengan satuan kilogram. Nah, kita akan menggambar berat bakso. Nah, cara menimbangnya adalah kita lihat kita pastikan jarum jam menunjukkan pada angka 0. Nah, setelah kita masukkan baksonya, kita lihat lagi jarumnya menunjukkan pada angka berapa. Nah, misal menunjukkan pada angka 2,8 kilogram, maka berat bakso tersebut adalah 2,8 gram. 2,8 kilogram. Nah, jika kita bulatkan, karena 8 sudah termasuk pembulatan terbaik atau pembulatan ke atas, maka menjadi 3 kilogram. Nah, jadi berat bakso adalah 3 kilogram. Nah, selanjutnya 4.7.2 yaitu menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, ibu membeli 1 kilo 300 gram terigu dan 2 kilo 600 gram tapioka. Nah, kira-kira berapa jumlah berat belanjaan ibu? Nah, kita lihat 1 kilo 300 gram dikarakan 3 sudah masih termasuk pembulatan ke bawah, hasilnya 1 kilo jika kita bulatkan. Nah, yang kedua 2 kilo 600 gram tapioka jika kita bulatkan, karena 6 sudah termasuk pembulatan terbaik atau pembulatan ke atas, maka hasilnya 3 kilo
gram. Nah, jadi berat belanjaan ibu adalah 1 kilogram ditambah 3 kilogram, maka sama dengan 4 kilogram. Nah, untuk problematikanya, saya mengambil dari Ningtyas SK Sari RM dan Artagrina FP 2022, yaitu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pembulatan berdasarkan metode NEA pada kelas 4 di SD Negeri Kalisari 01 Semarang. Didaktif Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, yaitu jenis kesalahan ke-1, yaitu siswa tidak dapat membaca soal dengan benar. Siswa belum bisa membaca soal sekali. Nah, kesalahan kedua, memahami masalah compression error terjadi sebanyak 8%. Jenis kesalahan yaitu siswa kurang tepat dalam memahami pertanyaan yang dimaksud soal. Penyebabnya yaitu kurang siswa dalam memahami kata-kata terdapat dalam soal. Kesalahan ketiga yaitu kesalahan transformasi atau transformation error terjadi sebanyak 10%. Jenis kesalahannya yaitu siswa tidak menuliskan operasi hitung yang akan digunakan karena tidak memahami maksud dari soal. Penyebabnya siswa kurang memahami konsep soal dan tidak tahu langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan. Terima kasih. Tadi adalah materi mengenai pembulatan pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.